Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Agung Matrimo, NIM 2018-011177, Fakultas Psikologi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Saya Muhammad Nur Sidik dengan NIM 2018-011142. KKN UST Dewantara Muda Tangga COVID-19 periode 1 tahun 2021. Padepokan 108 dengan Bapak Pembimbing Lapangan atau DPL, Bapak Ilham Taufik SSI MSc. Pada kesempatan video kali ini, kami akan menampilkan sebuah video tentang program kerja kelompok dengan judul Cara Mengatasi Stres Saat Pandemi COVID-19. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Banyak orang mulai kehilangan pekerjaan saat pandemi. Di sisi lain, pegawai kewalahan akibat jam kerja yang panjang. Apakah virus COVID-19 akan berdampak ke keadaan psikologismu? Untuk menjawab pertanyaan ini, coba kita list permasalahan yang keluar bersamaan dengan pandemi COVID-19 ini. Kamu mungkin merasa gaya hidupmu jadinya banyak berubah. Tadinya mungkin baru sampai rumah setelah ngantor, sekarang bahkan keluar rumah saja tidak. Tadinya mungkin jam segini masih di kampus, sekarang ketemu teman kampus saja susah banget rasanya kan. Mulai memisahkan diri dengan teman, keluarga, pacar, apalagi, dan orang terdekat lainnya. Dan udah mulai merasakan dampaknya. Kesepian sudah melalui rasa kecemasan sudah mulai juga terlihat dikit demi sedikit. Dan pertanyaan-pertanyaan sudah mulai juga muncul. Kapan ya kita bisa kayak dulu lagi? Hal seperti inilah yang membuat kesehatan mental kita terganggu. Maka dari itu, kami akan menjelaskan tentang apa itu stres dan bagaimana cara mengatasi stres. Apa itu stres? Stres adalah reaksi mental dan tubuh terhadap kejadian atau situasi tentunya yang ada dalam kehidupan, yang tidak dapat diprediksi atau dikendalikan oleh diri sendiri. Stres dibagi menjadi dua, yaitu eustress dan distress. Eustress muncul saat penyebab stres bisa dikelola menjadi hal yang positif, misalnya menjadi motivasi. Distress adalah kebalikannya, muncul saat terdapat terlalu banyak stres dan tidak ada hal yang dilakukan untuk meredakan, menghilangkan, atau mengatasi efek yang ditimbulkan. Bentuk stres yaitu kecemasan berlebihan sampai dengan depresi. Inilah yang bisa berbahaya. Stres akibat pandemi COVID-19 secara general. Setiap orang bereaksi berbeda terhadap situasi yang membuat stres. Orang-orang yang lebih rentan terhadap stres biasanya orang tua yang harus mengasuh anak di rumah, anak-anak dan remaja, para lansia, dan orang-orang dengan penyakit kronis yang beresiko lebih tinggi untuk terpapar COVID-19. Garda terdepan yang berinteraksi dengan pasien COVID-19 seperti dokter dan penyedia layanan kesehatan termasuk relawan, orang-orang yang memiliki kondisi kesehatan mental, disabilitas, atau masalah dengan penyalahgunaan zat narkoba, dan keluarga dari kalangan sosial ekonomi rendah. Di sini saya akan memberikan edukasi untuk menurunkan tingkat stres pada masa pandemi. Karena saat ini kita dihimbau oleh pemerintah untuk tetap berada di rumah dan membatasi kegiatan kita di luar. Lama-kelamaan kita akan merasa tertekan secara mental. Nah, apa saja hal yang harus dilakukan untuk menurunkan tingkat stres tersebut? Yang pertama yaitu berolahraga. Karena setelah olahraga, tubuh kita akan menghasilkan hormon kebahagiaan yang dinamakan dopamin. Kita akan meluangkan waktu setengah jam sampai 1 jam untuk berolahraga ringan di rumah. Karena olahraga itu sangat penting untuk meningkatkan imunitas kita di kala masa pandemi seperti ini. Yang kedua, yaitu mengisi waktu luang dengan hobi kita, seperti membaca buku, menonton film, dan hal yang dapat mengisi waktu luang kita, sehingga kita tidak akan merasa overthinking atau berpikir secara berlebihan dan akan mengakibatkan stres. Yang selanjutnya yaitu tetap menjaga komunikasi dengan sahabat serta keluarga. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak lepas dari ketergantungan dengan orang lain. Kita dapat melakukan telepon atau video call. Dan yang terakhir yaitu tidak berlebihan dalam membaca atau menonton berita tentang COVID. Kita harus tahu informasi, namun jangan berlebihan dalam menerima semua informasi tentang pandemi COVID, karena dapat mempengaruhi tekanan dalam mental kita. Dan dalam berita tersebut pasti banyak berita hoax atau yang dilebih-lebihkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Mungkin hanya itu saja penjelasan singkat dari kami tentang cara mengatasi stres saat pandemi COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.